أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jemaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebesaran, kemuliaan dan keagungannya. Seterusnya kita iringi dengan bersyukur kepada Allah karena di antara sekian banyak nikmat Allah yang kita terima kepada subuh ini adalah diberikan kemudahan beribadah. Kemudahan-kemudahan itulah Bapak Ibu yang disebut dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali sebagian kita membaca doa ketika bangun dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita menyampaikan Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan. Kata Allah dalam Quran, wa anzirhum yaumal hasrah atau yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Itu ada diabadikan oleh Allah di Quran surah ke-19 ayat 39. Dan berilah mereka peringatan tentang hari-hari penyesalan di saat keputusan telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka dalam keadaan tidak beriman. Surah Maryam ayat 39. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah beri kami pemahaman terhadap Al-Quran. Bapak Ibu semua, di antara sekian banyak tugas Nabi dan Rasul, yang paling sulit itu menyampaikan adalah perkara yang belum dialami. Itu yang paling sulit. Makanya Rasulullah itu Bapak dan Ibu, ketika menyampaikan peristiwa-peristiwa yang beliau alami saat melakukan Isra Mi'raj, lalu diceritakan peristiwa itu kepada umat, kepada orang-orang di masa itu, kan banyak cemeh. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan Muhammad itu sudah gila. Dan menyampaikan peristiwa akhirat itu bagian dari kesulitan yang dialami oleh Rasulullah. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ketika Allah menyampaikan tentang seperti apa keadaan akhirat, itu ayatnya tegas semua.
Seperti kalimat yang kedua, wa anzirhum, Muhammad ingatkan mereka. Apa yang diingatkan? Tentang ada hari-hari penyesalan. Apakah sudah dialami ini? Belum. Bagi kita tentu belum. Tapi ingatkan mereka. Untuk apa diingatkan mereka? Kalau mereka lupa, ketika kamu ingatkan adanya hari akhirat, mereka akan ingat dan sadar. Kalau mereka lalai, saat engkau ingatkan tentang peristiwa hari penyesalan itu, mereka akan taat. Kalau mereka belum beriman, engkau ingatkan tentang peristiwa penyesalan itu, mereka akan beriman. Nah, karena itulah Bapak Ibu, subuh ini kita sampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan peristiwa ini belum kita alami, tapi pasti kita alami. Itulah rasa kasih sayang Allah kepada kita yang mau diingatkan. Belum terjadi, tapi Allah sudah menyebutkan kisi-kisinya. Artinya agar kita jangan menjadi bagian dari orang-orang yang menyesal di saat-saat itu. Kan ini tujuannya. Sebab kata Allah, di saat keputusan sudah diputuskan, tidak ada gunanya lagi penyesalan. Jadi siapa saja yang sampai ayat ini kepadanya, berarti setelah mendengar ayat ini, kalau dia lupa, kembali ingat. Kalau dia lalai, dia kembali taat. Kalau ada yang belum beriman, dia kembali beriman. Nah, di mana saja Bapak Ibu di dalam Al-Quran disebutkan tentang tempat-tempat manusia itu menyesal, yang penyesalan ini tidak ada gunanya. Yang pertama ada di dalam surah Al-Munafikun, surah ke-63. Itu coba nanti lihat ayat 10. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Dan berinfaklah kalian, kata Allah, sebelum datang kematian. Ini perintahnya tegas, berinfaklah sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kenapa, kata Allah? Karena fayaqula, maka mereka berkata saat kematian itu, Rabbi, Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah sekiranya kematian ini engkau tunda dulu. Engkau tunda dulu. Yang kematian yang sudah dekat ini, prosesnya kematian sakarat ini, sakaratul maut, engkau tundalah dulu. Fa as-saddaqa, maka aku pasti bersedekah. Wa aku minas shalihin, dan aku pasti melakukan amal soleh atau menjadi bagian dari orang-orang soleh. Coba Bapak Ibu, ada orang kata Allah, saat maut datang dia minta ditunda. Ini kan lucu ini, Bapak. Sementara kematian itu keputusan Allah. Tadi kan di ayat surat Maryam itu,
ingatkan mereka Muhammad ya tentang hari penyesalan saat keputusan sudah diputuskan. Keputusan kematian sudah diputuskan oleh Allah, ajal terhadap seseorang. Lalu di saat itu dia minta, ya Allah jangan matikan dulu. Fa'as-saddaqa, aku pasti bersedekah. Nah Bapak Ibu, kira-kira kenapa mereka menyesal? Nah, diantara jawabannya ada di dalam surat Qaf ayat 22, surat 50 itu. Apa kata Allah? Pada hari ini kami perlihatkanlah ghaflah, semua yang kamu lalaikan. Maksudnya peristiwa proses roh meninggalkan jasad itu, maka kami perlihatkanlah semua yang kamu lalaikan. Apa artinya Pak Ibu? Berarti orang yang sedang mengalami peristiwa sakaratul maut, mereka mata aininya ditutup. Nih, kok mata aini namanya? Mata basornya dibuka. Apa artinya? Kalau mata aini dia hanya bisa melihat yang seperti sekarang. Kalau mata basar, sesuatu yang tidak pernah terlihat pun dinampakkan. Apa yang tidak pernah terlihat oleh kita saat ini? Surga. Pernah nampak? Nah. Neraka? Tidak. Apa lagi? Malaikat? Tidak. Maka di saat proses sakarat itu, mata aini sesungguhnya terbuka, tapi dia tidak melihat itu, karena sudah diperlihatkan sesuatu yang tidak pernah kelihatan. Di antaranya kita sabui tadi. Dan ada lagi Pak Ibu, dosa nampak tak? Tidak. Pahala? Pahala menengah kaji kau nampak tak? Tidak. Ingin nampak? Ya siapa tahu ada yang ingin nampak aja. Kalau ingin nampak mudah saja jawabannya, pindah alam. Kalau sudah pindah alam, belum pindah alam lagi, proses jasad masih terbujur. Itu makanya Bapak Ibu kalau pernah melihat orang sakaratul maut, lihat matanya tajam, tajam melihat. Itu dalam surat yang saya baca tadi, surat Qaf itu, matanya tajam, tapi dia tidak melihat kamu, dia melihat kami. Allah mengatakan begitu. Apa? Surga diperlihatkan, neraka diperlihatkan, malaikat maut pun yang mencabut roh itu nampak. Antara bantuannya ibu. Jadi nanti entah bila terus yang ayat tadi itu kan bentuk penyesalan ya. Kenapa mereka menyesal? Karena pahala dan dosa dinampakkan. Dosa diperlihatkan, pahala juga begitu. Itu makanya kalau kita ingin tahu seperti apa pahala sholat subuh tadi, pindah alam, akan nampaklah, kelihatanlah semuanya. Itu makanya mulai ungkapan tadi bagian dari ungkapan kenapa dia ingin bersedekah. Sebagian kata ulama tafsir mengatakan ayat ini menegur orang kikir, orang sampili. Orang yang sampili kok ketika hidupnya baretong, banyak pikirannya. Kalau mengeluarkan sesuatu tuh banyak pikirannya. Dia orang mantuk wah deh, padahal dinyola pada dia. Orang kikir kan selalu begitu. Bahkan ada orang kikir untuk dirinya sendiri.
Pitiang namanya. Kalau kampung pitiang. Pitiang itu untuk dirinya pun sempili je. Jangankan ke orang lain. Ya, jangankan ke orang lain, untuk dirinya pun sempili je. Ana di saat itulah Bapak Ibu fa'as-saddaqa. Ya Allah, aku ingin bersedekah. Kalimat awalnya infak, tapi yang dia minta sedekah. Itu makanya Allah perintahkan infak ketika hidup. Karena ada orang menyesal dia minta sedekah. Apa maknanya itu Bapak Ibu? Kalau di saat kematian dia meminta infak, belum tentu ada harta di sekitarnya. Maka dia minta sedekah. Apa itu sedekah? Apa saja perbuatan baik itu sedekah namanya. Apakah harus harta? Tidak. Apa sajalah. Bapak Ibu misal awak tidak punya tenaga tapi punya pikiran. Artinya ide-ide awak tu dikemukakan sedekah banyak. Sedekah ilmu. Ya kan? Ambo tenaga yang ada piti tidak ada. Sedekah juga. Perbuatan pun sedekah. Jadi yang diminta oleh orang yang menyesal itu adalah ingin bersedekah, berbuat sesuatu yang baik walaupun sesaat nyawa sampai zikah. Kenapa? Karena nampak di pacalian nilai kebaikan-kebaikan itu. Bapak Ibu, menjadi renungannya bagi kita, sudah berapa kebaikan yang kita tinggalkan selama hidup kita? Apakah ini nanti tidak bagian dari penyesalan kita? Maka selagi sudah diingatkan, biasanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, supaya tidak menjadi penyesalan saat proses yang disebutkan oleh Allah tadi. Walaupun ini Bapak Ibu tidak tidak semua kita yang seperti bersifat kikir, tapi diingatkan jangan sampai nanti bersedekah itu saat kematianlah tiba. Tidak ada gunanya lagi. Manyasabah pun gitu saat itu tidak berguna lagi. Berarti pelajaran pentingnya untuk kita, manfaatkan semua bentuk kebaikan, kerjakan saja, lakukan saja. Ya pasti ada nilainya di sisi Allah, cuma tidak dijanjikan kawak kini. Nampaknya nanti ketika yaitu tadi proses perpisahan roh dengan jasad. Kita hidup sekarang ini kan karena dua itu. Ambo mau ngaji siko dek ibu bapak masih punya roh. Kalau ndak ada roh, takut dah mau ngaji siko. Gitu. Sama ambo bisa mengaji dek ada roh tu. Yang masalahnya gini kan, yang jadi masalah orang lebih banyak memoles jasmani daripada rohani. Padahal roh berasal dari Allah, dia kembali lagi kepada Allah saat diambil nanti dari jasad. Yang jasmani karena asalnya dari tanah, dia kembali jadi tanah. Coba betapa ruginya manusia yang habis waktu hanya memoles jasmani, yang tidak rancak diparancak, yang hidung tidak mancung mancongan, berjam-jam di salon, yang tidak kuat olahraga berotot, kan itu. Ada jemaah ambo ibu masjid raya, Ustaz ambo dan jangan sampai puluh ko talok dia mendaki baru bolak balik. Oh kuat apa dia? Alhamdulillah fisik kuatnya baru Ustaz. Tapi bakal tidak ada nampak di masjid raya aja. Jarang nampak pada rumah di masjid raya aja. Akan itulah Ustaz ya. Alun terbuka je hati lah. Coba janjang masjid raya tu berhitung 5 ya. Tak kalau janjang sampai 10 sampai 10 terakhir ya.
Habis waktu hanya memoles jasmani. Untuk jasmani, itu kuat. Tapi untuk kebutuhan rohani yang di masjid, sekarang kita kan rohani nih Pak Ibu. Nah, hebatnya kalau pengajian subuh kok jasmani ya Ibu. Aduh, makan sudah kan. Hebatnya usahaan. Rohani jasmani nampak. Nah, cuma orang ikut. Aku lapar duduk Pak Ibu. Iya, ibu siku sandal juga. Apa ikut siku tampek juga. Paling ceng-ceng seketek. Ya padahal iku miku terang gua kan. Rohani jasmani Pak Ibu. Rasanya pelayanan dari pengurus lah cukup. Tapi hanya berapa yang mau? Nah, mudah-mudahan kita ini Bapak Ibu tidak menjadi, setidaknya menjadi kaji ini, tidak jadi menyesal kita nanti saat proses perpisahan rohani kita dengan jasmani kita. Jamaah rahimakumullah. Makanya kita Bapak Ibu saling mengingatkan ini, tujuannya bukan karena Ustadz ini tidak, tapi kita dulu Nabi lebih susah lagi dari yang buku mengingatkan. Nabi dulu setelah dia mengingatkan ini dapat caci maki. Muhammad, engkau bercerita sesuatu yang belum terjadi, yang engkau sendirilah wali tidak dari sini. Hendak balik menjawab itu. Nah, Rasulullah berbicara surga, berbicara kematian. Apakah engkau sudah mengalami? Bagaimana Nabi untuk menjawab tantangan seperti itu Bapak Ibu? Gini Bapak Ibu, lain tak bertanya, lah balik Ustaz dari situ. Lain tak itu kan. Jadi jauh lebih mudah. Namun tidak semua orang mau mendengarkan hal ini. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Kata Allah, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, agar aku dapat berbuat amal soleh yang aku tinggalkan waktu hidup dulu. Ini kapan peristiwanya ini? Saat sudah berpindah alam dari alam dunia ke barzakh, berarti proses kematian sudah dilalui. Habis proses kematian, kita kan berpindah alam, namanya barzakh. Barzakh itu Bapak Ibu semua, perbedaannya adalah di situ kita hanya menerima balasan, tidak berbuat lagi, karena tidak bisa lagi. Makanya di saat diperlihatkan semua bentuk apa yang kita lakukan ketika hidup sekarang, pindah alam nanti dinampakkan. Itulah yang membuat posisi kita apakah baik atau buruk. Yang kita kerajukan gini. Nah, di saat itu ada manusia, kata Allah, dia minta, ya Allah, balikkan namu ke dunia. Dari barzakh, balikkan namu ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Aku pasti beramal soleh yang aku tinggalkan waktu hidup dulu. Berapa juta miliar mungkin barangkali manusia dalam tanah sekarang atau di barzakh, tidak terhitung jumlah, mulai dari Adam lah. Mereka semua ingin kembali ke dunia, ingin boleh jadi, ingin duduk seperti sekarang ini. Betapa besarnya nilai pahala duduk ini Bapak Ibu, betapa besarnya nilai pahala duduk ini. Ada orang di dalam barzakh sekarang ingin seperti sekarang. Rabbirji'un,
Tuhan, balikkanlah ambo ke dunia, pasti ambo mendengar pengajian. Kenapa? Karena di pacalian nilai pahala. Yang menariknya lagi Bapak Ibu, di alam barzah itu tanpa batas. Apa artinya? Semua orang kelihatan yang sudah meninggal itu. Malah hebatnya lagi, mereka bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Mau baca dalam kitab Tazkirah tuh, Imam Al-Qurtubi menjelaskan orang di barzah itu bisa melihat orang di dunia, karena beliau mengambil keterangan dari Rasulullah. Dan orang di dunia tidak bisa melihatnya. Itu makanya setiap orang meninggal dunia tidak pernah balik. Ada yang balik? Tidak ada dong. Kalau ada tentunya cari Tuhan. Atau tidak niu tidak ibu balik. Misalkan suami ibu dah meninggal, pas pulang sholat subuh apa, Assalamualaikum, ibu ke rumah kan, salam. Ibu lanjut mengecek juinyo atau cikin lari? Cikin lari. Padahal ibu merindukannya katanya. Enggak lo niyo gitu loh. Balik lari. Kenapa? Alam sudah berbeda. Itu makanya jadi pelajaran itu. Tidak ada orang yang bangkit-bangkit dari kuburan, itu hanya ilustrasi aja. Yang mana kui-nakui awak. Oh lewat wak kuburan, duduknya dekat kuburan itu tak kado. Hanya saja itu perasaan hantu kita. Tahu perasaan hantu? Dihantui. Kan dihantui. Apa kau pernah apa ibu lewat dekat kuburan, duduk di situ? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan banyak di TikTok nampak dah boy. Membuat konten-konten tu datang berziarah ke kuburan. Kira ada orang mandok di sebelah lisannya kan. Assalamualaikum ya ala diyar. Waalaikumsalam. Sangkunya orang dalam kubur kok. Dia tak ada orang nampaknya cigin lari. Yang menjawab salam tadi dicigoknya belum. Orang yang lari tadi dicigok, dia lari loh. Pandai tu ada orang cek salam tapi tak ada orangnya begitu. Itu ilustrasi. Jadi saya sering mengatakan, apakah ada hantu itu? Sampai hari ini belum pernah ada orang melihat hantu. Mungkin barangkali jin yang penasaran. Dan jin itu dia tidak akan menampakkan wujudnya kecuali dia ditaklukkan oleh manusia, baru dia menampakkan wujudnya. Kalau tidak, namanya saja jin, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, kalaupun ada menjelma dan segala macam, itu hanya cerita-cerita ilustrasi. Nanti kalau bapak ibu kurang percaya, yo nampak hantu tu minta tanda tangannya sekali. Nah, adu-adunya itu. Tidak ada orang bangkit dari kubur, kecuali yang pernah terbaca dia itu Nabi Isa. Itu mukjizat. Bani Israel bertanya kepada Isa alaihissalam, wahai Isa, apa benar engkau ini nabi dan rasul? Dari dulu nabi dan rasul itu punya mukjizat. Engkau apa mukjizat engkau? Benar tak engkau nabi dan rasul? Benar, kata Nabi Isa. Nah, itu ada orang kuburan, memang kehidupan. Itu Isa dulu. Isa kini tidak bisa, itu mukjizat. Dipanggil oleh Nabi Isa, engkau yang berada di kuburan, bangunlah. Bangun. Yang ditanya oleh Nabi Isa, sudah berapa lama engkau mati? 500 tahun. Apa yang engkau rasakan tentang kematian? Sakit mati 500 tahun yang dulu masih terasa sampai kini. Itu yang ada riwayatnya Bapak Ibu. Nah, jadi artinya apa? Orang yang di barzah itu dia sudah punya alam sendiri. Namanya barzah, batas dunia sudah lewat, akhirat belum sampai. Karena belum kiamat. Menunggu kiamat, kalau kiamat itu 6 miliar tahun lagi, ya segitu lah lamu di sini. Nah, itu yang butuh amal. Itu yang butuh bekal.
Kenapa? Karena ada dua di situ Bapak Ibu kegembiraan. Kegembiraan pertama karena bekal yang dibawa, maka Allah berikan kepada dia karunia-Nya. Ada di dalam surah Ali Imran itu 169. 170-nya farihin, mereka mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan berikutnya adalah meninggalkan orang di belakang mereka, bakirin kainyo. Itu yang ada. Jadi orang di barzah itu gembira karena menerima karunia Allah, nya beramal ketika hidup dulu. Satu. Yang kedua, inya bergembira karena menerima kiriman dari orang yang hidup, orang yang di belakang mereka. Artinya orang kalau mengalami itu lewat lah itu. Makanya gitu Bapak Ibu, ada keluarga meninggal dunia, Pak kirim doa. Atau indah mana keluarga awak, Bapak Ibu kalau lewat dekat kuburan, ucapkan salam, doakan. Itu senang itu. Nyo tahu awak tipu. Begitu kalau apa Bapak Ibu ingin ya seperti apa yang sampaikan ku lengkap Kalau siku waktu itu kan terbatas menyampaikannya. Baca nanti kitab tazkirah itu. Miliki. Tidak tambah paling 600 halaman. Mendengar halaman sila. Tidak jadi. Ada terjemahan itu mengenai Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Itu kalau kita membaca seakan-akan kita sudah pindah alam. Ya seperti apa peristiwa-peristiwa itu ada dasarnya semua dari Al-Quran dan Hadis, dari tafsiran-tafsiran. Jadi jemaah rahimakumullah, peristiwa di barzah ini mereka ingin kembali ke dunia dengan penuh penyesalan. Apa sebab? Yang mereka minta sederhana saja, a'malu sholihan. Kalau engkau izinkan aku hidup ya Allah, aku pasti beramal. Tapi apa jawaban Allah Bapak Ibu dalam ayat itu? Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu otas itu bahasa awalnya. Itu dalih engkau saja. Jadi berapa banyak orang di barzah itu menyesal sekarang? Kecuali engkau dalih saja. Dululah dia kesempatan hidup di dunia tidak dimanfaatkan. Anda jadi pelajaran bagi kita. Kita belum ke sana Bapak Ibu, tapi kisi-kisinya sudah dikasih oleh Allah. Gitu. Dua, yang ketiga. Ada di surah An-Naba, surah 78 ayat 40, penutup itu. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu, kata Allah, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja. Kapan ini terjadinya Bapak Ibu? Saat peristiwa habis kematian barzah, kiamat datang, maka dikumpulkanlah di mahsyar. Lama berdirinya 50.000 tahun. Saat peristiwa itulah Allah mengadili, menghisap semua satu-satu. Likulli, setiap berarti cie-cie, dipanggil satu-satu, dihisap satu-satu. Bayangkan berapa banyak jumlah manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir diimbau cie-cie. Saat itulah peristiwa itu. Hewan pun diimbau. Hewan ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, Bapak Ibu. Kata Nabi, apabila dua hewan bacakak itu bahasa Jawanya, yang satu pakai tanduk, yang satu tidak pakai tanduk, yang tidak pakai tanduk terluka, maka ada pengadilannya nanti. Ini tidak pakai tanduk, engkau pakai tanduk.
diadili itu. Hewan saja diadili, apalagi manusia. Hewan yang tidak diadili dikembalikan jadi tanah. Ada orang kata Rasulullah saat peristiwa yang kita sebutkan tadi, aduhai, ya laitani, kalaulah sekiranya dahulu aku lebih baik jadi hewan daripada jadi manusia. Nah, kalau yang di sini lebih baik aku dahulu jadi tanah daripada jadi manusia. Yang disesalinya kira-kira. Tidak ada bekal. Sedikitnya bekal, tidak ada bekal. Bapak Ibu, apa yang di dalam peristiwa yang ketiga ini, apa yang disebutnya waktu itu? Ada di dalam surah Al-Haqqah, surah 69 ayat 28 dan 29. Ucapannya mungkin itu yang jadi pelajaran bagi kita. Halaka ya ma'aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Mana hartaku, kau tidak menolong sekarang. Kenapa pangkat jabatanku kau tidak membantu sekarang? Maksudnya peristiwa hari itu yang disabui satu harta, yang kedua pangkat jabatan. Kenapa tidak menolong? Boleh jadi yang dua ini membuat dia lalai ketika hidup. Orang kalaulah banyak harta, lalai tak? Lalai. Pernah sampaikan, samukah mamaliaru rumah cie joampe? Dah. Cie saja lalaki gitu. Apa boleh ampe? Abi waktu untuk di situ. Itu di antara pelajarannya. Satu harta tidak sama mengurusnya dengan banyak harta. Apalagi harta banyak. Sinan ada tanah, sinan ada bangunan, sinan ada urus ikut. Habis hari dia itu saja. Nanti inya tuh. Lebih baik aku dahulu jadi tanah daripada jadi manusia. Apa sebab? Karena habis waktunya itu untuk mengurus harta. Orang yang berpangkat, halaka anni sultaniya. Aduhai, kok pangkat jabatan tidak menolongku, tidak membantuku, kok hilang dariku. Nah, karena itu Bapak Ibu semua, ini peristiwanya kan berurut ini yang bukan. Habis barzah di mahsyar, dihisab. Saat dihisab itulah semua berapa banyak manusia itu menyesalinya. Yang keempat ada di surah Sajadah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Menyesal ketika digiring ke neraka. Habis dihisab, mereka digiring ke neraka. Peristiwa menggiringku belum sampai ke pintu neraka. Di pintu neraka ada pula penyesalannya nanti. Apa kata Allah dalam ayat ini? Dan alangkah nyerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa, mujrimun. Ada mujrimin, ada mujrimun dalam Al-Quran itu. Apa yang mereka katakan? Mereka tertunduk di hadapan Tuhannya sambil berkata, ya Tuhan kami telah melihat tempat ini, ya, dan pernah mendengar tentang keadaan ini. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan, amal soleh. Semuanya dari ampe peristiwa tadi Bapak Ibu semua ke amal soleh semua perlu muaranya kan ya. Termasuk yang ini, engkau lihat orang-orang berdosa tertunduk di hadapan Tuhan ketakutan sambil berucap, Tuhan yolah kami cari sampai lah kami dengar, balikkan kami ke dunia, pasti kami beramal soleh.
Nah, ini jemaah rahimakumullah, karena keadaan di sana tidak seperti sekarang. Susah. Berdiri 50.000 tahun, tidak ada alas kaki, tidak ada penutup kepala, tidak ada pakaian, di hadapan Tuhan, terik panasnya matahari. Di saat itulah terucap, balikkan kami ke dunia ya Allah. Nah, kini kebalikan dari itu, Bapak Ibu, kesempatan beramal lapang, luas, badan kita sehat, bahkan negara kita nyaman, aman, damai untuk beribadah. Betapa besar pula penyesalan kita daripada negara Palestina. Rakyat Palestina, apa yang mereka sesali? Karena untuk tempat beramal pun tak ada. Sekedar bertahan hidup pun susah. Kita, tentu kita lagi yang sekarang awak nan duduk apa? Coba, apa yang kurang? Hanya kemauan yang tidak ada kan? Sebagian orang, imam sudah disediakan, musola sudah disediakan, pengajian sudah ada, tinggal datang selenya, parikan yang lo pulang. Itu makanya tadi kalimat ayat awal, wa anzirhum, ingatkan mereka. Walaupun konteks ayatnya untuk Nabi Muhammad, tapi Nabi kan tidak bersama kita lagi. Tentu terus sahabat menyampaikan lagi kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan lagi kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan sampai pada para ulama, para da'i, para ustaz. Atau lupa kita membaca ayat ini, diingatkan, berarti sudah tahu. Nah, karena itu Bapak Ibu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, berpacu-paculah dalam hal kebaikan, tidak menyesal nanti. Terakhir, saat mereka sudah berada di hadapan neraka, apa pula ucapannya Bapak Ibu? Walau tara idzu wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad, kata Allah, melihat ketika mereka dihadapkan kepada neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah serta menjadi orang-orang beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia pun, tentu mereka akan mengulang perbuatan yang sama. Mereka itu sungguh pendusta, kata Allah. Jadi Bapak Ibu semua, ketikalah berhadapan dengan neraka itu, apa kata mereka? Muncullah ketakutan, muncullah penyesalan. Belum masuk ini. Kalau masuknya ada lagi penyesalannya. Rabbi, Tuhan, keluarkanlah kami dari tempat ini. Satu penyesalannya. Yang kedua, Tuhan, manyasa bu bakawan jusi pulan tu. Ada orang manyasa nanti dalam daraku, dek salah milih kawan. Hati-hati Bapak Ibu. Dan sampai salah milih kawan. Aduh, kawanku mengajak kepada keburukan, kejahatan. Nah, awak kalau berkawan jurang tukang las, indak mana apa namanya, kaneapi, tapi sekurang-kurangnya dapat asok. Kalau berkawan juga orang menjual minyak harum, parfum, indak mana pakai parfum, tapi wangi orang tu dapat dewa. Kalau berkawan juga ustaz, tak mana pandai ceramah, tapi minimal bisa azan. Nah itu dia aja ustaz kan. Itulah kalau berkawan dengan orang-orang soleh, maka awak akan baik. Ada orang ketika sudah sampai di neraka, apa katanya? Ya wailata, ya wailata, laitani lam attakid fulanan khalilan.
wahai celakalah aku, sekiranya aku tidak berkawan dengan kamu dulu, tidak akan masuk aku ke sini. Nah, tapi di Sarugo nanti pada itu loh bu, ya di Sarugo di terima kasih yo buat berkawan elok dulu dari dunia. Kecil ambu ke ibu pak ibu, ambu mau kasih lo batu lah kanyang pari ambu selesai ceramah. Ironya dengan keadaan seperti itu memasukkan awak satunya ke Sarugo. Amin ya rabbal alamin. Itulah pengajian kita subuh ini, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.